Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain fi mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tarinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du, hadaratil mukarram yang kami muliakan, pengasuh Madrasah Diniyah Al-Islamiyah Pondok Pesantren Maula Ainat Al-Ustadz Nur Khalid, semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah zahir wal batin, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, dan segenap para habaib. Masya Allah, luar biasa. Hum amanul ardi fadzakiri. Yang minta maaf segenap para habaib, khusus Habib Agil bin Tahir Al-Hamid dan semua para habaib. Menurut seputung situng nggak nyebu deki ya, dikoncok Habib Kopi. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Rasulullah memandang dari cucu-cucunya, semoga kita dipandang dengan memandang cucu Nabi Muhammad SAW. Hum amanul ardi fadzakiri. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam hari ini bergembira dalam rangka dzikrul maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang ditulis dalam banner, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Semoga semua kebaikan-kebaikan yang tertutup dibuka semua untuk kita. Amin. Sebenarnya tengah termo ke lancar rezekina. Anten gula tak atungakin pona, mon tungakin pona oleh di mabese. Salah, kalau atungakin pona itu salah. Sebenarnya tengah tuli pona, tadi mese. Pesen, saya doakan semuanya banyak rezeki. Kalau sudah banyak rezeki, insya Allah nanti bayar utang. Kalau sudah rezekinya banyak, tidak bayar utang, saya doakan utangnya tambah banyak. Semoga semuanya juga yang hadir dijauhkan daripada bala musibah. Bibarakatihim, bibarakahil Nabi Muhammad SAW. Sedikit tadi ini bagaimana memang yang terjadi fi hadhihi zaman, yang diucapkan oleh Habib Agil sudah kejadian fi hadhihi zaman. InsyaAllah kita orang dijauhkan daripada fitnah-fitnah zaman. Amin. Yang mana kita pada malam hari ini berdiri di tempat yang saya katakan mewah dan megah. Mewah dan megah karena ini adalah tempat-tempat taman daripada taman-taman surga. Nanti kalau sudah masuk surga, amin, mon masuk mon. Ini kalimat mon ini karena saya ini melihat zaman sekarang ini kepinginnya masuk surga tapi tingkah lakunya menuju ke neraka. Jadi ibarat antara hati sama badan itu tidak sinkron. Hati kepingin dekat kepada Allah, tangan kepingin dekat kepada iblis. Kebanyakan seperti itu. Kita sekalian orang pilihan. Kenapa saya katakan orang pilihan? Bukan berarti kita dipilih pasti masuk surga, enggak. Untuk detik ini kita dipilih oleh Allah untuk datang di tempat yang Allah Ta'ala, yang oleh Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihuhu fiddin. Allah kalau mau menjadikan hamba itu jadi orang baik, dikasih petunjuk dalam agama. Kita ini kan duduk di sini dikasih petunjuk masalah agama. Di jalan baru mau jalan ke sini, kalau dari arah sana ada kemantenan bergeget jogetan di sana. Masya Allah, luar biasa. Sampai Anda hadir di sana, hadir di sini. Gue mak tahu beb jongkok lebet jong. Ketelak biduannya makin segini. Ketelak beb juga ketelak aku di matang tak ketelak ada lemah. Terus darah mau beb ya astagfirullahaladzim. Beb jornek sekonek. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa banyak yang bermaksiat malam hari ini? Berapa banyak yang mendapatkan ghadab minallah, pentunin bi Allah malam hari ini, di detik ini, yang tidak mendapatkan rahmat oleh Allah. Maka syukur panjenengan duduk walaupun sudah ngantuk. Saya lihat sudah begini ya, Masya Allah. Kalau habaibnya dikasih kopi sampai tak beri kopi. Sudah dikasih kopi? Sudah dikasih? Oh ya, mau canjok tapok muncul. Yang mana tempat-tempat seperti inilah yang dikatakan nanti di surga kita itu kalau sudah masuk surga, amin, tidak ada kerjaan di surga. Di surga itu semua pengangguran. Jadi kalau mau tahu ahli surga, yang nganggur-nganggur ini
Wah enak nemu dalil pengangguran. Lo itu udah kerja, anak ahli surga. Ya. Ahli surga itu pengangguran, lo ya. Lo sampai mau apa macol tadi macol udah mah, udah ada. Anda mau apa? Mau kerja pabrik, udah ada pabrik. Udah ada. Mau makan, langsung ada. Langsung ada. Iya tadi saya keretek, mata beri kopi, datang kopi, saya bikin semua orang masih tahu. Ya Allah, nggak masuk asal kongkong kok sendiri ya. Apa kerjaannya ahli surga? Ya begini. Hadir majelisnya Rasulullah, hadir majelisnya Nabi Adam, hadir majelisnya para anbiya, Nabi Musa, nanti para aulia. Segitu sehari-hari. Mosok cukup, beb. Mosok cukup. Ke Rasulullah majelis ke Nabi Adam mosok cukup karena satu hari di surga sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi satu hari tobu lah. Tobu makan, minum, kumpul, mandi, ngaji. Oh nikmat. Ada nikmat. Lihat bagaimana saat Anda duduk. Nikmat dan nikmat. Nikmat ya ada berjajan kering akan ini bentar ada jajan jadi nak banyak boleh nah untuk bisa ada jajan di sini toh. Ini juga contoh, makanya kalau setiap pengajian atau setiap haul ini contoh nanti di padang mahsyar ya kayak gini nanti. Oh yang garib ilallah di dekatnya arsy, kalau yang bait minallah cuma jauh di sana. Begitu nanti bareng masyarakat. Di sini yang duduk di depan habaib kiai duduk di depan. Mohon bahkan wala habib wala kiai. Wah tujuh beriada. Aku tuh aja dekat. Umi tak jajan, be kasar jajan malah cilok berwan. Tapi alhamdulillah di sini. Adapun kehidupan yang nikmat seperti ini, banyak dari kita sudah mengeluh dengan tidak bahagia. Rasulullah SAW, beliau itu pernah bertanya kepada Nabi Allah, kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, apakah engkau pernah tersenyum, tertawa, artinya sampai ngelkel najak monggo. Kalau bahasa kita sampai nekuk tabu. Saking lucunya. Pernah katanya malaikat Jibril. Pernah. Kapan? Saat manusia mencari bahagia. Saya ketawa sampai saya megang perut. Loh kok bisa? Mereka mencari bahagia di dunia. Mana ada bahagia di dunia? Seneng beb, seneng deh. Ayo, saya mau tahu. Seneng yang mana ada kesenangan di dunia ini? Oh mabuk beb seneng, tidak ada mabuk senang. Anda mabuk itu hanya untuk melupakan kesedihan, sadar tambah sedih. Minum minuman keras, robul khamr, apa itu namanya tadi komik wa autan beb ya, untung tak tambahin baygon. Ya supaya ngefly, supaya mencari kebahagiaan. Di mana bahagia? Oh kalau gitu nyari yang halal pun tak bahagia. Punya mobil bagus beb bahagia, kata siapa? Pajak biro itu. Loh, ban mau letuk berempat. Mau gundul 4 itu kemarin saya ganti ban itu 7.500.000. Aku cuma tadi. Belum bensinnya. Saya kalau sudah bulan-bulan rame gini tuh, 1 minggu itu sampai saya itu bensinnya itu hampir 10 juta. Alir. Aku udah tinggi saya. Ya Allah. Ya soalnya saya ini susah pernah, seneng yang susah tambah tak mau seneng sekali. Kalau yang susah kan jelas. Kalau sampean kan kebanyakan iri kepada orang kaya karena melihat mereka bahagia. Katanya siapa? Oh punya istri 4 bed bahagia. Jangan siapa? Mau tak awaleng ya. Saya tahu wae bangun lagi sih ngode ngabul. Orangnya bangun lagi tingkat 2 minta tingkat 2 sekali. Oh iya. Nanti kalau yang muda dibelikan mobil, yang tua ngamuk minta mobil pelengan kebanyakan stroke istrinya 2, 3, 4. Lo istrinya yang 1 kebanyakan sehat-sehat. Lihat saja Habib Bakar, Habib Hasan Baiti. Nah seger teku sih bini nanti lo empakero gede bahagia. Teku Habib kebanyakan neka wahdaniyah, wahdatul wujud kebanyakan ini. Ya wujud itu macam situ nggak ada boleh. Nah, bukan takut, keng tak bebeh. Kalau sampai mau cari kebahagiaan dari perempuan beb, gonta-ganti perempuan bahagia. Kata siapa? Gonta-ganti laki-laki, gonta-ganti pacar bahagia. Siapa yang bilang? Mana sih mau putus cinta? Mana ki sakit ate? Mana ki masya Allah? Oh cinta itu bahagia beb. Kata siapa? Sakit pak. Sampai semakin cinta semakin sakit. Loh iya. Sampai cinta sama perempuan, pas perempuan bersih aku deh, sakit tak sakit? Sakit, panas deh. Keluar arek. Lalu di mana bahagianya? Makanya paling enak sudah cinta sama Allah. Oh iya, siapa ngerebu Allah? Tak kira ya. Tidak ada yang ngerebu Allah, semua menjauh dari Allah.
Yang paling enak itu cinta sama Allah, cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama istri sayang saja. Oh iya, karena cinta itu harus buta. Kalau cinta itu tidak buta, belum cinta. Sampai sama Rasulullah cinta amolot abi berjuta itu kalau ngompong mulai lari bentibi tak teman amolot hadir molot sana bentibi enggak ya. Anda bilang cinta tapi Anda tidak mau berkorban. Lo cinta itu berkorban, sebagaimana seorang suami cinta sama istrinya, dia berkorban, belikan emas, belikan baju, bangunkan rumah, tapel alako sampai bungo. Itu karena cinta. Kalau tidak cinta sama istrinya, nggak pakai potong. Lo lihat suami-suami yang nggak cinta sama istrinya, nggak mau kerja, istrinya suruh kerja, suruh ke Malaysia kemana, itu udah cinta. Jadi wujud kalau Anda mau mencari bahagia, katanya malaikat Jibril, mereka tuh cari bahagia di dunia, sedangkan di dunia tidak ada bahagia. Adanya bahagia di mana? Di surga. Ayo, yang mau bahagia angkat tangan. Itu ngangin mati sedih kok ya. Boh, mai potoro jong. Ada Nabi Musa punya sahabat datang, sahabatnya Nabi Musa. Yang mungkin punya kehidupan kayak kita. Keadaan sulit, ekonomi sulit, utang nompok, bini kikir meloloh. Belum anak, belum tetangga, belum mertua, belum ipar dan lain sebagainya. Tumpuk full di kepalanya. Datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, Anda kalimullah, Anda berbicara langsung kepada Allah. Naam, kata Nabi Musa, doakan saya bahagia. Sopek saya ini susah melulu sopek, benar yang akan kok kering sopek, saya kepingin bahagia. Ya kan, doakan sama Nabi Musa, Allahumma bahagia inti, Allahumma ini, ya Allah ini sahabat saya nih, anggaplah namanya Sitrun lah, masih Sitrun nih, ya Allah menjadikan dia bahagia. Kelas bada usbu'ain, dua minggu Nabi Musa berjalan di pinggir alas, di pinggir hutan, mau dakwah ke desa yang lain. Ternyata di tengah hutan, di pinggir hutan itu sahabatnya yang minta bahagia sedang mati dimakan macan. Oh, kaget Nabi Musa, loh mereka tanggan ya, mereka kan macan mulai di area. Aduh, ngambil air wudhu, sholat, munajat sama Allah. Ada apa ini ya Allah? Dia minta bahagia, kok mati? Akhirnya Allah Ta'ala bicara langsung kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, kalau mau cari bahagia tidak ada di dunia ya Musa, bahagia itu di surga. Ayo yang mau minta bahagia angkat tangan. Gue nggak nyangka ukur nah gini kita ngerti ya. Jadi gimana? Isbir menghadapi dunia, isbir Islam aja. Sabar, terutama bu ibu. Kalau bapak-bapak ini insya Allah bisa sabar. Yang banyak tidak bisa sabar menghadapi dunia, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak ruwet, pokoknya rokok, kopi, ada lah masuk surga itu sudah. Ya pak, rokok ada kopi, rokok walaupun selencer, kapan tak ada, kepang minta kekacar. Bu ini kebanyakan yang terlalu menohok terhadap dunia. Ya biasa, itu memang apa namanya, keinginan daripada perempuan tersebut. Makanya harus banyak sabar di perempuan, bukan laki-laki. Karena laki-laki ini sudah sabar. Laki-laki ini dari lahir sudah mudah sabar. Masih kecil dimarahi ibunya. Masih kecil anak laki dimarahi sama ibunya, dipukul, tidak ngaji, dipukul, cedol dan lain sebagainya. Masuk sekolah dimarahi gurunya, masuk pondok powi iyaena. Jadi suami dimarahi istrinya, tua dimarahi anaknya, masuk kubur sih dimarahi mungkar. Pokoknya ada minus sabirin bapak-bapak, minus sabirin. Anda jangan nyari bahagia, tak kira nemu, tak Anda mau cari bahagia yang mana? Oh asyik beb kalau makan sate terus, makan gulai terus bahagia. Enggak, siapa? Saya ini kebanyakan sate gulai kolesterol. Oh iya, begitu periksa kolesterol ber. Nyelok tukang candu, nah jong langsung candu minum pil ini itu gara-gara daging. Oh mau ya bahagia akan kok kering. Nyan siapa? Kok kering benar ya? Ker. Jangan cari bahagia, tapi carilah sejahtera. Nabi itu sejahtera. Tidak ada nabi tidak sejahtera. Kalau nyari bahagia, kalau kita lihat bagaimana mumpung zikrul maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda mau cari bahagia, mana ada nabi bahagia? Kisahnya Rasulullah mana ada bahagia? Lahir cower melak, bapak tidak ada, sudah meninggal. 6 tahun umi meninggal, 8 tahun kakek meninggal. Jadi Nabi dimusuhin pamannya, dimusuhin kaumnya, diusir, mau dibunuh, berangkat ke Madinah, masih mau diracuni sama Yahudi. Bahagianya dari mana? Cuma Nabi minta bahagia, nyari bahagia. Oh gendeng ya. Makanya saat datang Jibril, saat datang Israel kepada Rasulullah,
Allah uqarri'ukas salam, Allah kirim salam kepada panjenengan Nabi Muhammad. Mau tetap di dunia apa mau bertemu dengan Allah? Saking tak enaknya di dunia, kata Rasulullah, boleh dia mau bahasa yang Madura hari ya, tapi bahasa Rasulullah halus. Aku ingin bertemu dengan kekasihku, rasa rindu ini sudah tidak dapat dipendam lagi. Itu Rasulullah membawa banyak macam. Begitu datang, mulai dong, mulai. Bukan kita yang minta. Lihat, Rasul saja tidak ada bahagia. Makanya jangan cari bahagia. Yang bisa apa manusia itu sejahtera, sebagaimana kala Rasulullah SAW. Al-afiyah hasyratun, sejahtera itu ada 10 cara. Oh ini abid ini, jadi 10. Lanjut, sampai kalau berempah, sampai subuh. Engkau pesetur gerina ya, sampai subuh. Ada 10 kesejahteraan itu, ada 10 al-afiyah. Makanya kadang orang minta doakan saya ya sehat walafiat. Kalau sehat gampang ya, gampang. Kalau kau ingin sehat gampang kalau kau ingin sehat. Minum madu tiap hari gampang, minum madu tiap hari, mandi jam 3 malam, sehat walafiat. Olahraga, makan makanan sehat. Tapi kalau afiyah, kadang orang doakan supaya sehat walafiat, mahwal afiyah. Afiyah ini sejahtera. Orang tidak akan bisa sejahtera kecuali dengan 10. Dianggap dia itu hidupnya sudah sejahtera kalau dia punya 10. 5 itu di dunia, 5 di akhirat dan menjelang akhirat. Yang pertama al-ilmu. Anda kalau kepingin sejahtera, Pak Andi ilmu. Kita tidak usah jauh-jauh, Kiai Habib kejauhan, dokter saja, dokter spesialis jantung, spesialis macam-macam kanker dan lain sebagainya. Itu kalau nangani pasien sampai datang, ini orang di ilmu ya, sejahteranya orang di ilmu. Datang konsultasi, kenapa? Dada sakit dokter, punggung begini, kepala saya pusing. Oh iya, dicatat, kasih catatnya enggak cacing kening kelap buah. Enggak bagus sama sekali. Sudah belum obat loh ini ya, belum obat. Berapa? 2 seket. Tidak loh. Saya tulis enggak cacing kening stroke. 2 seket gini dok. Sambian mau nebeng tebu. Nemu. Apa mau tak sampai tengah enggak? Wow. Ini karena punya ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin sejahtera hidupnya. Saya tidak bahas ilmu agama, kalau itu pasti sudah sampai tinggal duduk Allahu udah tentu biasa. Woi ya paling pak manir tak masuk. Paham manir? Orang Tanggul itu bilang manir mah huwal manir, al maniru huwa masa tak masa mata tak mat. Apa katanya orang sini tadi? Mangkuk iya mangkuk dimakan sakit perut, tidak dimakan bis kadung dimasak ketondure lah pamit sobur ya. Ada kalau mau nyari ilmu itu ilmu apapun. Anda mau nyari ilmu agama jangan setengah-setengah, ilmu kedokteran jangan setengah-setengah, ilmu otomotif jangan setengah-setengah, ilmu politik jangan setengah-setengah, ilmu kemodung jangan setengah-setengah. Iya malah tak mati tibi. Soalnya mau jadi dukun terus separuh pancarang Habib mati tibi. Paham gih? Paham? Ilmu apapun, ilmu nanam tebu jangan setengah-setengah, ilmu bikin pabrik jangan setengah-setengah. Tapi ilmu yang paling manfaat, paling dicari oleh manusia. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-ilm nisfain. Ilmu itu cuma 2 bagian. Ilmu itu cuma 2. Kalau yang lain ini sponsor, artinya ya kalau bedeli yang kui muntada ya tak apa. Itu ada ilmu 2. Yang pertama al-ilmu din, ilmu agama. Yang kedua ilmu tib, ilmu kedokteran. Anda kalau kepingin berguna salah satu dari 2, mau tak ada 3 itu dokter, mau jadi maling kita tahu lah. Pokok ilmu apapun Anda kepingin sejahtera. Kita tidak usah bahas yang halal, kalau yang halal jelas, kita bahas yang haram saja. Ilmu judi, saya pernah duduk sama satu bajingan tobat, ahli judi, bisa dibilang di Jawa raja judi, luar biasa tobat lah. Ada tidak tahu lagi roh dari tobat, ternyata ada ilmu. Cara nada iya beda yang jangan kau tangan cerita anda. Makanya saya bilang cuma begini gini. Oh caranya begini, makanya menang terus. Tidak pernah kalah. Beda ilmu. Apa jing beda ilmu? Masa apa jeng tak ada ilmu? Ayah. Kalau sampai kepingin sejahtera, ngagungin ilmu apapun. Pokok ilmu sudah. Mau itu ilmu dunia, mau ilmu itu akhirat. Kalau Anda ngambil ilmu akhirat, ilmu agama, Anda sejahtera dunia akhirat. Amin.
Kalau Anda ngambil ilmu dunia bisa, pasti Anda sejahtera di dunia, bisa juga, dan bisa tidak bisa Anda tidak sejahtera ada di akhir. Yang kedua, kalau kepingin sejahtera itu kan audit tenang, audit dan ada ibadah. Anda kepingin sejahtera, Anda kepingin tenang, ibadah. Saya bingung begini, sholat, Anda ibadah, banyak kan baca istighfar, teng kita tidak bisa tidur, baca istighfar, baca sholawat yang banyak, baca istighfar yang banyak, tenang. Alladzina amanu tatmainnul qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman, mereka menenangkan hati mereka dengan zikir. Saya sumpah dengan bisnis, tidak jebol ini, tidak bisa tidur, kepikiran, takut bisnis tidak naik, takut ini itu dan sebagainya, zikir. Tenangkan hatimu dengan zikir. Tidak ada, uang tidak bisa bikin hati tenang. Siapa bilang kalau punya uang banyak tenang? Punya siapa? Tidak punya uang bingung, punya banyak uang bingung. Tidak punya uang bingung, ya sudah tahu ya, jelas ya, pengalaman ya. Bingung nyari utang, ya, bingung nyari, punya uang pun bingung, uang numpuk banyak bingung, ini mau invest kemana, ini mau dibarikan kemana, ini mau dikemanakan, ini peng cetak, mana masih invest di sini, bangun ini, ya apa pemikiran masuk income dan lain sebagainya, pelengan cetak, peleng, sudah kepingin tenang hatinya, zikrullah, alladzina amanu tatmainnul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir hati jadi tenang. Makanya para habaib polompo bendikin di rumah tenang dia. Iya, saya tuh kalau makan sedikit, iya, makan sekolah ini tidak daging, arah baca ada pikiran tenang. Saya itu punya teman kiai, punya pondok, mulai pertama kenal kurus sampai sekarang pun kurus. Enggak, saya tadi Ustaz Khalil, bukan Ustaz Khalil. Ya kebetulan pada ya. Ingin nyindir tuan rumah kita ya jangan boleh. Itu saya tanya, makanya saya kenal panjenengan kurang lebih 10 tahun. Dari pertama kita kenal, sama-sama kurus, sekarang saya sudah melar panjenengan pakun koros. Apa rahasia? Kalau berdebiritan mekoros tabu, tak ada ya bola. Apa jaya bon? Beb sambian tenang gelu. Sambian terlalu tenang. Bemak bisa, enggak boleh beb, coba tenang. Abi ini kan telok. Bangun poduk otang kan ke apa namanya materialan itu kan bangun kening otang jadi akhirnya makin akan kok mbi ke situ makin tak lempok banyak beke. Tenangkan hatimu, jangan ribut masalah ini masalah itu, tenangkan hatimu. Tidak ada orang kayak orang tenang itu, tidak ada. Semua ini penyakit datang karena pikiran. Stroke karena pikir, 80% penyakit itu pikiran. Anda stroke, Anda diabetes, Anda ini itu ada pikiran, dari pikiran semuanya. Coba pikiran itu yang tenang, punya uang tenang, tidak punya uang tenang. Ya apa caranya tenang? Dikir. Habib Soleh Tanggul itu pernah bilang sama umi saya, kalau mau tidur baca istighfar sampai tengedeh, sampai kesirup. Ternyata luar biasa. Saya itu mujarab kalau lagi capek, kepingin tidur enak, pules, istighfar sampai tengedeh, sampai kesirup. Itu bangunnya seger Pak, luar biasa. Kenapa? Tidurnya tenang. Kita ini kan banyak tidur tidak tenang karena waktu mau tidur sebarang saya pikirin ya Allah, tidurnya tidak tenang, padahal tidur jam 8 bangun subuh tetap kayak tidak tidur, badan lemes. Kenapa? Mau tidur tidak tenang. Coba baca istighfar, astagfirullahaladzim, nanti datang otang, astagfirullahaladzim, ya nanti datang gelap mereka giring binin, astagfirullahaladzim, dihilangkan semuanya. Tenang. Kemudian yang nomor 3, kalau kepingin sejahtera, rizqul halal, makan dari rezeki sing halal. Sekarang tidak sabar loh ya orang sekarang, ya Allah. Anda bagaimana rezeki yang halal ini luar biasa dampaknya. Dampak rezeki yang halal terhadap tubuh kita luar biasa. Islam dan Kristen pernah berperang, ada 3 perang salib. Di zaman pertama tahun 900 sekian Masehi. Gelombang kedua pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi 1180 sampai 85 atau lebih dari itu, 80 sampai 90, 10 tahun dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi dan seterusnya. Yang ketiga dipimpin oleh Malik Muzaffar Al-Qutus. Ada 3 perang salib yang semua orang kafir kalah, padahal mereka punya persenjataan lebih kuat, mereka punya tentara lebih kuat. Waktu itu pendeta yang ada di Romawi dikirimi surat oleh pendeta yang ada di Italia.
Gimana ini? Kita sudah beratus tahun perang lawan Muslim, tidak menang-menang. Padahal kita sudah menang di Spanyol, melawan Bani Umayyah di kerajaan Cordoba. Kita udah menang di sana. Dikirimi surat dari Bizantin, sekarang Turki. Kalau mengalahkan orang Islam gampang. Gimana? Kasih makan haram. Gampang. Kasih makan haram. Kalau mereka, saya baca di kitab mereka Ihya Ulumuddin. Ini jadi Anda tidak baca kitab Ihya Ulumuddin, pendeta baca. Berarti kan maparan pendeta berarti sudah. Anda tidak baca Al-Quran, pendeta hafal Al-Quran banyak. Anda tidak hafal Al-Quran, terus nurusin. Ambu mana dari Islam ya? Terus nurusin. Pendeta bisa baca kitab kuning, oh banyak. Utawi ika-iku, oh banyak. Anda tidak tahu di Jatiroto itu, di sebelahnya lampu merah ada pendeta gereja situ, hafal Al-Quran. Saya ada kerja, Romo hafal, hafal itu. Oh, iya, utang tetangga itu hafal sekali. Masya Allah. Kata mereka, saya baca di kitab mereka sendiri, karangannya Muhammad Al-Ghazali. Kalau sudah masuk barang haram, maka pikirannya akan rusak. Dijak jihad, tidak mau. Di mereka diajak jihad. Ayo berangkat ke Palestina. Ayo, depan surga aja. Bawa melengok ke Madura. Makanya, kenapa Habib tidak mengajak? Ayo kita jihad ke Palestina. Sejak hari ya. Apa tangkau ya bom gede bibi Israel lagi? Ambuin, berhenti makan barang haram. Hati-hati. Hati-hati. Makanya alhamdulillah Indonesia ini masih ada MUI, lembaga halal dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sedangkan negeri Islam yang lain sudah kocar kacir. Sudah kocar kacir. Makanya mereka bisa sampai menjajah negeri-negeri Islam itu yang dimasuki pertama barang haram. Dibilang daging sapi padahal daging babi, dioplos. Ini yang suka makan hamburger ini. Ya, ham. Anda kan suka beli daging ham gitu ya. Di supermarket, di minimarket ya ada. Ada ya. Hati-hati, itu banyak campurannya. Hati-hati. Kupingin sapi meleh-meleh ke jegel di sana. Tidak usah hayal beli ham. Hati-hati. Itu memang kita mau dihancurkan. Kalau ada kebiasaan sejahtera, makanya kenapa tidak sejahtera? Kenapa tidak ada orang Islam sejahtera sekarang? Karena mayoritas orang Islam sudah jauh dari barang halal. Ongguan jauh. Tadi disindir sudah sama Habib Agil. PC Buduan, Bang Mekar, Bang Jebdut, Bang Titil, Bang apa boleh, Bang dan lain sebagainya, abang-abang itu dan sebagainya. Betul. Kenapa dulu zaman Soeharto udah ada seperti itu? Sekarang kok lucu luaki. Ada buku. Assalamualaikum. Ibu, ada KTP? Iya mas, ada apa? Cukup dengan KTP 5 juta rupiah. Ibu-ibu ketika 5 juta rupiah, oke. Langsung. Aduh. Lihat perubahan sifat zaman sekarang. Di sini kan ada kan dulu ya. Zaman Pak Harto kan dulu ya. Di zaman Pak Harto mana ada orang akhlaknya tidak betul? Saya mau tanya. Zaman sekarang, masya Allah, anak-anak dulu itu kalau naik sepeda dalam kampung itu turun, dituntun. Sekarang ngepot. Iya, di kampungnya Habib Soleh itu dulu saya masih kecil di sana. Kalau sudah masuk situ, hatta becak dituntun. Sekarang hatta becaknya ngepot. Sepeda masuk kampung, saya cuma melihat kok bisa ya dampaknya seperti itu. Yaitu uang haram tabur sekarang. Anda tidak ngerti. Itu mereka sudah siap rugi. Dia tahu bahwa Anda tidak bakal bayar. Tahu. Membuat lecek tahu. Punya tengah buru ke Malaysia. Siapa yang tidak tahu? Mereka tahu, tapi memang mereka sudah siap rugi. Untuk apa? Menghancurkan keimanan kita dengan makanan haram. Enggak beb, saya uang titilan itu tidak buat makanan beb, buat baju. Padui. Mereka itu baca iya bagaimana syaratnya seorang wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Mereka baca, makanya mereka itu ingin kita putus dari Allah. Kalau tidak minjem bank beb, gimana beb? Tidak punya banyak uang beb, ya arace. Ya maksudnya benih arace toyul. Sampai saya ajari arace pakai Al-Qur'an. Keng kelako ya. Kalau engkau boleh bebek novel kelako bujo. Ada baik. Anda kalau kepingin kaya tidak semua di sini. Ayo si jujur terus okinya. Kepingin kaya. Orang Islam harus kaya. Saya ini penganut madhab Ghazali. Oke ya, mau miskin haram. Berarti miskin haram, ini jangan saya. Nah, iya. Orang Islam itu gampang lu kaya. Kenapa? Karena kita punya Allah. Ya apa caranya kaya? Gampang. Ba'dal isya. Nah, ini kan ba'dal isya. Keng kelaku benar ya. Saya ijazahkan dari saya dapat dari guru-guru saya sampai nyambung kepada Habib Muhsin Al-Haddar Mukalla. Ijazah ini baca Waqiah 4 kali. Berapa? Ba'dal isya lo ya.
boleh mari tidur atau nanti dibaca jam 3 tidak apa-apa, atau di awal isya tidak ada masalah. Walhasil jangan sampai adzan subuh, dibaca setelah adzan isya, ba'da sholat isya. Waqiah 4 kali, ya wadud 2000 kali. Oh maduh, sebentar. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud 15 menit selesai. Tapi istiqomah, kalau Anda bisa istiqomah 1 tahun saja, Anda bakal menjadi orang paling kaya di desa. Masa tabib saya ada ngasih ijazah kecuali gua mari nyoba. Saya mari nyoba, mungkur aja mobil 2 PCW nya. Padahal gua tak alakok. Kulaku tedung, kebingare kok tedung. Jujur-jujuran ini, jujur-jujuran. Mobil Habib yang lain kebanyakan alakok, saya pun tak alakok sekali gua. Ongku ahli surga saya ini. Iya pengangguran. Iya, kita mati lah masuk surga ini sudah. Banyak saya tidak akan mengijazahkan kecuali sudah saya amalkan dan sudah saya jarrab coba. Dan juga ada satu sanad di kitab Futuhatul Ilahiyah. Kalau kepingin kaya raya, tidak usah kerja, beb. Ya butuh alim, mon alim tak usah lakok tak apa-apa, ngangkok deh tak apa-apa. Kemon gendeng ngarek. Macol bukan. Iya. Saya sudah kerja keras, beb, tapi kok tidak kaya? Mungkin Allah tidak buka. Kalau soal kerja, semut kerja. Kalau rezeki itu karena kerjanya, ya tukang nebeng tebu paling soki. Itu berangkat mari subuh, pulang jam 9 malam. Bayangkan, apa boleh itu? Bahunya mana, kotornya mana? Aduh, punya otang hari. Kalau Allah tidak buka, kalau Allah yang buka, kadang kita ini tidak ada apa-apa, ada teman datang, ayo naruh berbisnis, tahu-tahu ikut, seakan-akan dijalankan, dibukakan jalan itu Allah Subhanahu Wa Taala, cepat suki. Itu Allah yang buka, bukan ente. Yang mau baan, buang makai truk esonggol tak kira oke. Ijazah yang kedua, baca Waqiah 1 kali ba'da sholat subuh. Tapi sholat subuhnya harus berjamaah. Tidak boleh sholat subuh sendiri. Jadi kuncinya ada di sholat subuh berjamaah. Setelah dzikir dan lain sebagainya, Anda baca Waqiah 1 kali, ya Karim ya Wadud 1000 kali. Aja setuju. Iya kayak keraku ya. Iya. Jangan jadi orang miskin. Jangan terus udah apa beb saya ridho gendeng gitu ya. Coba Allah dunia tabur bibantai kalah kan goblok. Saya tawakal beb, tawakal goblok gitu. Itu bukan tawakal, itu namanya tawakal itu usaha dan doa, itu baru tawakal. Usaha tok tidak mau doa goblok, doa tok tidak mau usaha gendeng. Wes, yang ketiga tak lemah-lemah, tak kerasa 10:30. Lanjut. Yang ketiga, sabar ala syiddah. Sabar saat mendapat bencana ujian. Sabar, ada yang mati, sabar, uang ditipu, sabar. Pokok dalam segala macam musibah, ala syiddah, keperatan odi, sabar. Tandi PC minta ke Allah, nenek malam jaga, bangun malam minta sama Allah. Saya tidak bisa bahasa Arab, tidak usah pakai bahasa Arab. Kalau doa itu tidak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Madura tidak apa-apa. Ya Allah, utang tepan ngoncem terus deh. Loh iya, saya pernah pengajian di daerah Sidoarjo, duduk sama satu kiai. Kiai ini cerita tentang masalah rezeki. Nah, saya waktu itu dapat ilmu juga dari kiai ini. Saya dulu cuma bisa nerangkan tok, tidak ada contohnya. Lah kiai ini pernah nemu contohnya. Saya mari pidato, selesai saya turun, beb kok ada contohnya? Tak nemu kiai, ya, saya punya beb diceritain. Nah, sekarang saya sama ceritaan contoh dah. Ada kiai dari Sidoarjo, pengajian ke Jawa Tengah, sampai di satu masjid, kiai ini sampai subuh sholat di sana. Sampai sholat di sana ada kiai, takmirnya paham, ini kiai ma'ruf, ini kiai masyhur, bukan kiai bukan kiai masyhur ini dari Sidoarjo. Masuk di sana, takmirnya kenal, monggo kiai, monggo ini. Akhirnya ya sudah, antara adzan dan subuh itu kan masih ada wiritan, ada zikir antara adzan dan iqamah. Lah kiai ini noleh di sebelahnya ini nangis, Pak. Ya Allah, nangis, sholat nangis, zikir nangis. Ya Allah, kiai sampai gini, ya Allah, ini orang ceenaknya ibadah. Ceenaknya sujud nangis zikir la ilaha illallah sampai netes air mata. Kalau kita kan aja la ilaha illallah ngedek baik kesiram, ini enak sampai nangis, sampai kiai sendiri ini sampai bilang, saya sendiri melihat terenyuh, saya sendiri merasa iri. Ya Allah, saya jadi kiai selama puluhan tahun tidak pernah ibadah kayak gini, ngiri saya sama orang awam ini.
mari sholat subuh sebelum iqomah itu saya bilang, sampean ki opo rahasianya kok sampai ibadah sampai bisa nangis, melucur air mata sampai apa bajunya kerahnya basah karena air mata, bukan karena keringat. Lain kalau kita kan basah keringat karena memang panas sekali hari ini. Kalau kita kan panas keringat ini panas apa basah karena air mata. Opo ibadah apa, amal apa yang sampai kerjakan? Oh kayak cik nikmatnya ibadah ini. Lalu orang awam bilang tidak ada amal yai. Oh, saya kepepet sekarang di kiai. Kepepetnya apa? Besok ini yai, besok kontrakan habis. Saya tidak bayar, tidak punya uang bayar kontrakan 1 tahun 5 juta, 2 tahun 10 juta, minimal 2 tahun. Saya uang spesial sekarang tidak punya yai. Istri saya sekarang di rumah sakit gagal ginjal yai, mau operasi kan duit, tidak punya uang yai. Anak saya nelpon yang di Jogja, Pak opo kira mau duit kata wisuda, Pak nyekel duit. Aduh, kata kiai aku tidak sugih le. Wis diem kiai, wis ya sudah ayo kita sholat dulu. Sholat, kiai ini ahli Al-Quran kiai. Jadi kalau sholat subuh sholat bacanya panjang waqiah, enak suaranya. Ya untung tidak ngimami di Pasirian. Yang ngimami Pasirian wah buru kabeh. Idza waqa'atil waqi'ah kerja waqiah mulai. Oh cangkok ulur ya. Mari selesai apa dan lain sebagainya, assalamualaikum, salaman selesai sudah ini mau pulang, ada satu pengusaha dipeluk-peluk kiai, ya Allah kiai, kenapa? Wah alhamdulillah saya ketemu sama sampean. Kenapa? 3 hari ini 3 malam ini saya munajat sama Allah, ya Allah saya punya uang zakat 150 juta, saya minta sama Allah tepak no ya Allah duit zakat ini kasihkan yang benar-benar membutuhkan, tunjukkan, kasih no saya petunjuk untuk ngasihkan uang zakat ini. Makanya pas saya ini biasanya tidak pernah sholat di sini saya kiai, saya ini tidak pernah sholat di masjid ini kiai, saya pernah, saya sholat di masjid yang sana. Tapi begitu saya dengar suaranya sampean, saya lari sholat di sini. Alhamdulillah. Terus ya apa? Ya ini saya mau tanya kiai, saya mau pasrahkan uang zakat saya ke sampean, saya wakilkan ke sampean supaya sampean kasihkan ke orang yang membutuhkan. Tepak. Jong, dengar. Oke. Ayo cerita dulu bapak. 150 juta, 150 juta cerita pulau pak. Wah, pak pokok wes. Gitu ya. Cocok ini yang paling membutuhkan kata kiai. Oke, ulang. Sama istrinya datang ke masjid bawa uang 150 juta. Dikasih pulang gara-gara nangis di masjid. Dikit sendi otang nangis masjid. Allah SWT. Karena dia neneknya sama Allah, curhatnya sama Allah. Allah gerakkan kiai ini yang seharusnya jos langsung ke tempat, kenapa kok supirnya masuk ke masjid ini? Digerakkan sama Allah. Lawang orang ini kata takmirnya mulai jam 12 sudah di situ katanya. Sing nangis mulai jam 12 sampai jam 1. Ya Allah, setengah loro lagi dah. Sampai dapat di mana? Sabar ala syiddah. Sabar sampai untuk menghadapi kesusahan-kesusahan. Kita mau tidak susah sekarang. Ayo, Indonesia ini tidak miskin, dimiskinkan. Anda seharusnya bahagia. Tidak usah ngenenek masalah nanti bensin naik, beras larang, apa boleh? Gas, minyak, PT, iya, ajam. Kok keren ya? Iya, kalau sudah bensin naik semuanya naik. Kita ini Indonesia sekarang ada di nerakanya Dajjal. Sampai tidak ngerti, kalau ulama-ulama ngerti. Orang yang tidak mau mengikuti Dajjal, sistem Dajjal yang sudah merengkuh dunia saat ini akan dimiskinkan. Yaman dibikin miskin, dibikin perang saudara. Kenapa? Tidak mau mengikut sistem Dajjal. Kenapa Saudi kaya raya padahal Saudi itu bersebelahan dengan Yaman? Karena Saudi sudah ikut sistem Dajjal. Oman, Uni Emirat, Qatar, Kuwait, ada Dajjaliyah semua. Dajjaliyah semua. Di Afrika negeri-negeri yang betul-betul memegang teguh kepada Islam, Sudan, Ethiopia, Nigeria, miskin. Pada di Indonesia sembarang dibikin inflasi ini, inflasi itu, inflasi. Jadi sampean ini seharusnya gembira karena kita berada di nerakanya Dajjal. Wa naruhu, kata Nabi, nerakanya Dajjal itu adalah jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar sudah kayak gini, yang penting kan ngakan takun gampang kan, masa sampean repot? Ndak repot. Anu beb beras mahal beb, ya tahu sama sekilo seperapat bay. Lalu maruat. Ikan ayam beb mahal, tak usah ruwet kangkung. Nyari ke sabar, nyari.
Gampang di Indonesia ini. Apa yang tidak bisa dimakan di Indonesia ini? Mayu, apa yang tidak bisa dimakan? Wak bedenyor ke atas, apa yang tidak bisa dimakan? Pepaya, ada pepaya. Apa sih tidak bisa dikatakan dari pepaya? Daunnya bisa, buahnya bisa, semuanya bisa. Pisang, oh pisang bisa, sampai ke kelbung ke sini lemah kening kakak loh. Boy lambo zaman Jepang akan diri katanya. Jadi sober ala syiddah, sejahtera hidup Anda. Yang kelima, syukur ada ni'mah. Syukur pada nikmat. Sampean apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, syukur ono. Saya tidak punya mobil, hidup dah harus mobil. Mobil ini bukan kewajiban. Tidak wajib harus punya mobil, tidak wajib Pak. Ya kalau mampu beli, tak mampu ya neneng. Jadi diem sudah. Adanya sepeda, ya tompak sepeda. Tidak usah jauh-jauh. Kadang orang sekarang ini mau bersyukur harus punya rumah besar dulu, punya mobil mewah dulu, punya sepeda mewah dulu, punya banyak uang dulu mau syukur. Anda tidak usah syukur jauh-jauh, banyak uang seperti itu. Anda bisa makan, bisa minum Pak, bisa minum kayak gini Pak, ini jentuh Pak. Alhamdulillah, minum kopi masuk ke dalam jeglek, nyaman. Segini tok sudah nikmat. Anda lihat di rumah sakit berapa orang yang minum tidak terasa nikmat. Kenapa? Yang pertama sudah sakit, ditarik nikmatnya oleh Allah. Yang kedua, kadang untuk minum dia harus pakai selang yang masuk ke perutnya. Jadi tidak bisa mau makan jus jeruk, jus ini itu, tidak bisa. Kalau rasa jeglek nyaman, tak tahu boleh tabuk. Anda syukur, bisa makan saja sudah bersyukur, bisa keluarkan makanan bersyukur. Apa nyaman bahasa betul nah acareng araceng berak iya beol iya. Kalau tidak bisa beol, tidak usah punya mobil, Anda bersyukur dari beol saja, dari berak saja Anda bersyukur. Tabuk sakit kejeding langsung biar dia orang menikmati itu. Ayo tahu sandi mobil, umpamanya sampai di mobil tapi tidak bisa berak, berapa juta yang harus dibayar? Jual mobil operasi. Anda masuk kamar mandi bisa ngebom tor. Ya apa nikmatnya. Sini bukan mau bicara kotor saya, agar Anda bersyukur. Bisa berak, bisa kentut bisa jedot, orang tak bisa kentut operasi. Belum juta mari operasi berarti jalan. Mak tahu geregen aja. Bisa berak saja sudah tanpa bayar, syukur. Makanya keluar dari kamar mandi baca alhamdulillah ya Allah. Mau pas tak bisa teman cok ya. Ayo ya apa sakitnya, sakit kadang lek kebelet, kadang dah iya tak nyaman itu baru kebelet berapa menit. Lalu bagaimana kalau kebelet itu ditahan selama seminggu? Ya apa, bayangkan jenengan. Tidak usah jauh-jauh. Apa yang dikasih oleh Allah ini nikmat. Anda bisa duduk di sini. Berapa orang yang tidak bisa duduk di sini, yang sedang hadir di orkesan sana, sedang bermaksiat, sedang berasyik masyuk dengan iblis. Anda bisa duduk di sini dengan nikmat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak usah jauh-jauh harus punya helikopter, punya pabrik, punya ini. Ban Odi bisa menghirup udara. Allah, ini mau majar oksigen berapa? 1 galon itu, tabung itu yang besar itu berapa? 2 seket atau 1 seket? 1 seket ya. 215.000 itu dipakai 12 jam. Berarti kalau 24 jam 430.000. Remon suruh majar bi malaikat ya. Udara tok dikasih gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menghirup, alhamdulillah, enak seger. Oleh Pak Bapak bisa rokok dulu sedulan jadi ya. Nikmatono, paham Bu? Bu, nikmati, syukuri. Dikasih berapa sama suami, alhamdulillah. Jangan terus kurang, tidak ada syukurnya. Anda kalau ingin kaya syukur, Anda kalau ingin miskin jangan bersyukur. Yang terakhir ada cerita dari Nabi Allah Musa, walaupun kurang 5 tapi kata gua kilo miring udah ya. Lanjut, apa ditunda tahun depan? Nabi Allah Musa punya tamu 2. Yang satu sogi tak lajo, kaya raya. Yang satu miskin sekali, sangat berbeda. Yang kaya raya bilang begini, Nabi Allah Musa doakan, mintakan sama Allah, kenapa? Saya kepingin miskin, saya bosan kaya. Jadi sogi bosan, marah. Sogi ngapa sampai bosan jadi ya.
bosan saya jadi orang kaya, saya kepingin jadi orang miskin. Kalau miskin saya tenang, kalau kaya gini saya tidak tenang. Kenapa? Ya gini sedikit pak, laporan pak, pak laporan tak bisa tedung saya kepingin miskin. Kata Nabi Allah Musa, tidak usah doa. Gimana? Satu kuncinya apa kalau kamu miskin? Apa Nabi Musa? Jangan bersyukur. Apa katanya orang kaya? Ya Nabi Musa, bagaimana mungkin saya tidak bersyukur? Lawang saya bisa merasakan kenikmatan yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini. Saya dikasih bisa menghirup udara gratis, saya bisa tidur enak, saya bahagia punya anak, saya dikasih jodoh, ada istri dan lain-lain sebagainya, bisa makan, bisa mengeluarkan makanan, terus saya tidak mau syukur sama Allah. Ya tidak mungkin dong. Ya sudah, jangan harap kamu miskin karena kamu selalu bersyukur. Nah yang miskin sama doanya Nabi Musa tuh ngakira kamu harap apa toh? Aduh dengan daya orang miskin ngene-ngene coba ya ada aduh harap apa toh? Busen akan kok kering tak lemari. Terus saya tuh masuk restoran Nabi Musa makan hamburger lah, makan steak bistik tah, makan apa tah, tahu di rotang apa topok. Terus dunga aki saya sogi, dunga aki saya kaya. Oh gampang, kuncinya satu, apa? Syukur. Syukur, iya. Nabi Musa, saya bukan tidak mau syukur, masalahnya yang mau saya syukuri apa? Diletan dia. Mau syukur rumah kalau hujan bocor. Mau syukur punya baju saya paling jelek. Mau syukur punya istri saya, aduh jelas lebih nendeng tandi. Ya tak kira glowing sekali. Iya lebih nendeng miskin tak glowing pak. Lihat istri, aduh neku anak letak celanaan, saya tak kenal mulai celana. So saya mau syukur di mana letak syukur saya. Maka kata Nabi Allah Musa, kamu tidak akan pernah kaya karena kamu tidak mau syukur. Jadi gampang, ada apa-apa itu alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, syukurono, dan jangan lupa berbagi. Cukup, insyaallah manfaat dunia akhirat. Muga-muga barokah semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.